Saya ingat, karena ditanya orang, ini mazhab apa? Katanya begini-begini nih. Saya karena mengagumi orang yang pandangannya luar biasa, dalam bidang-bidang ini, saya bilang, mazhabku adalah Bung Karno. Loh, ngejar lagi. Orang-orang mazhab Syafi'i, kok sampean mazhab Soekarno itu gimana? Dengarkan, 84 tahun yang lalu. Bung Karno menerajang Muhammadiyah. Yang dianggap Bung Karno, Muhammadiyah itu bisa diikuti oleh kaum intelektual. Dulu, lah kok ini masjidnya masih ada tabir-tabir? Dilabrak oleh Bung Karno. Aku masuk ke Muhammadiyah karena aku tahu tujuan Muhammadiyah adalah bisa diterima oleh akal intelektual. Tapi setelah saya melihat ini, di masjid ada tabir, ada musyawarah Muhammadiyah ada tabir, saya akan keluar kalau tidak dirubah. Tabir adalah merupakan simbol perbudakan wanita. Itu Bung Karno secara imajiner meletakkan topinya. Saya juga menaruh topi. Loh, sirai Panji Gumilang kok wis metu uan nih? Dijawab oleh Panji Gumilang, tua aku, Bung, daripada sampean. Sampean tahun 70, umur 71 sudah menghadap Gusti Murbaing Dumati. Tapi jenengan sing menang karena sudah berjumpa dengan Gusti Murbaing Dumati. Ya. Terus apa jawabmu? Berani-beraninya kamu? Bung mengatakan, agama itu adalah rasional. Siapa yang tidak rasional bukan beragama. Bung ingat ya bahwa Bung mengucapkan merdeka. Saya tambah, Bung hanya satu. Aku tambah merdeka roh, merdeka pikir, merdeka ilmu. Wis. Beda umur. Aku pitung kolo wis ngadep Murbaing Dumati. Panji Gumilang yang dulu masih kanak-kanak, sekarang sudah melebihi umurku. Teruskan perjuanganmu, Panji. Waduh, sudah begitu itu kata Bung Karno. Tapi ini imajiner. Lah orang-orang mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hambali sambil tidak tahu, makamnya saja nggak tahu gitu kan? Itu ngotot. Lah ini Bung Karno pernah salaman, punya buku bisa dirujuk. Rujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Biasanya saya kalau menanggapi konten-konten fikih seperti itu, mesti saya bawakan kitab-kitabnya, mesti saya bawakan ibarah-ibarah berbahasa Arab. Tetapi kalau kamu perhatikan kutipan bagian akhir dari ucapan Syekh Panji ini, dia akan mengatakan ngapain ikut madhab Maliki, Syafi'i, Hambali, kuburannya kita tidak tahu. Lebih baik ikut Bung Karno, dia ketemu langsung, bukunya ada. Berarti di pikiran Syekh Panji itu, kita ikut madhab Syafi'i, kita itu nggak tahu, nggak ada kitabnya. Kalau begitu tidak perlulah kita bawakan kitabnya. Kita pakai logika dia. Dia itu bermadhab Bung Karno dalam rangka ketika ditanya kok ada perempuan sholat di sop depan. Walaupun dia sendiri disclaimer bahwasanya Bung Karno itu dulu protes kepada tabir atau hijab. Jadi Bung Karno masuk Muhammadiyah, lalu kok di Muhammadiyah ada momen Bung Karno melihat di masjidnya ada tabirnya, atau ada pertemuan, ada rapat laki-laki perempuan kok ada tabirnya. Kata Bung Karno, ini tabir ini simbol perbudakan kepada wanita. Artinya diskriminasi. Kenapa wanita harus ditutupi dengan tabir? Kenapa tidak sejajar? Kira-kira begitu. Lalu kalau dalam masalah sholat, memang kita saksikan tidak pernah Bung Karno itu sholat di sejajar dengan perempuan. Juga tidak pernah Bung Karno itu memposisikan istrinya sholat di belakangnya dan yang lain itu laki-laki semua ya. Tidak seperti Pak Panji ini, ketika yang ada yang perempuan itu kan kalau pengakuan dari alumninya itu kan istrinya katanya ya. Artinya istrinya ditaruh di belakangnya. Itu keren sekali ya, Rasulullah saja dulu tidak pernah menempatkan istrinya itu berjamaah langsung di belakangnya dan di sebelah-sebelahnya laki-laki ya. Berarti dari pemahamannya Bung Karno menolak satir, menolak hijab, lalu dipahami oleh orang ini seperti itu prakteknya. Dan versi dialog imajiner, bahwa kata Bung Karno itu terlalu berlebihan. Tetapi oleh orang ini, ya inilah kita mengembangkan madhab Bung Karno lah bahasanya ya. Setara harus tidak boleh ada perbedaan, laki-laki perempuan tidak boleh ada satir-satir dan sebagainya. Artinya dia mengaku itu mengembangkan, walaupun mungkin itu sudah dianggap terlalu berani oleh Bung Karno. Saya akan menanggapi ini dengan rujukan berbahasa Indonesia. Kamu baca di sebelah itu, apa itu sih bermadhab? Itu saya ambil dari jurnal sebuah kampus ya. Jadi jangan pakai kitab. Kenapa? Karena kata dia nggak ada kitabnya itu. Yang ada buku bahasa Indonesia. Kenapa juga saya tidak akan bacakan ibarah? Karena saya tidak yakin Pak Panji bisa baca kitab. Dianggapnya tidak ada. Tunjukkan kepada saya Pak Panji bisa baca kitab kuning. Tunjukkan, buktikan ya. Kalau saya sudah yakin tidak bisa, percuma saya bacakan kitab kuning. Nanti bisa aja saya dianggap memalsukan penjelasannya. Jadi head to head saja. Kita pakai bahasa Indonesia saja. Rujukan yang bahasa Indonesia saja. Karena rujukan dia kan bukunya Bung Karno. Yang pertama, apa itu madhab? Bung Karno tidak pernah menyebut dirinya membangun madhab. Berarti orang ini saja yang mengatakan ikut madhab Bung Karno. Kalau kita berpikirnya normal, ya, tidak usah bawa-bawa kitab ya. Bahasa Indonesia saja. Madhab itu adalah jalan pikiran seseorang ketika menyimpulkan hukum dari teks atau nas kitab dan sunnah. Kalau kamu lebih luas membacanya, di mana teks kitab dan sunnah ini memang multi interpretasi. Atau kalau bahasanya itu dhonniyud dilalah, atau ada ihtimal-ihtimal. Satu teks Al-Quran atau hadis, pemahamannya tidak bisa dipastikan hanya satu, tapi ada ragam pemahaman. Maka ada ulama yang sudah level mujtahid,
Misalnya Imam Syafi'i mengambil hukum dari situ. Berbeda nanti dengan Imam Ahmad. Berbeda nanti dengan Imam Hanafi. Itu namanya madhab. Madhab itu majalnya atau objek dari madhab itu adalah apa-apa yang donniyud dilalah. Kandungannya itu tidak bisa dipastikan satu. Maka pemastiannya berdasarkan persepsi terkuat. Itu namanya madhab. Maka kalau dalam fikih, kalau hukum sholat itu bukan madhab namanya. Tidak ada orang berbeda pendapat tentang hukum sholat. Semuanya wajib. Duhur wajib, 4 rakaat wajib. Itu bukan madhab. Ya biar kamu paham. Tapi kalau misalnya salam yang kedua dalam sholat, itu sudah madhab. Ada yang mengatakan wajib juga. Tidak sah kalau tidak salam yang kedua. Madhab Syafi'i enggak. Kenapa bisa begini? Karena kalau kamu pelajari hadis-hadis Nabi, ada Nabi salam 2 kali, ada Nabi salam 1 kali. Lalu yang mana yang dipakai? Nah itu berarti butuh kapasitas untuk menguasai teks-teks bahasa Arab, untuk menguasai bagaimana hadis difahami, apakah hadis itu apakah hadis itu khos, mana yang nasah, mana yang mansuh, maka lahirlah hukum. Itu namanya madhab. Bung Karno bukan itu kapasitasnya. Dan tidak ada yang salah dengan Bung Karno, karena Bung Karno tidak pernah mendeklar dirinya sebagai orang yang punya madhab. Yang ikut saja yang bermasalah. Jadi memahami madhab saja begitu. Jadi dipikirnya madhab itu pikiran orang gitu. Tidak jelas pikiran orang berdasarkan apa. Kalau hanya madhab itu pikiran orang, ya itu dia tidak paham apa bedanya madhab, apa bedanya ro'yun. Disebut madhab, itu sudah punya definisi sendiri. Kita kalau mau berpikir ilmiah kan nggak boleh sembarangan. Kita misalnya mau sebut biologi itu apa? Kan kita ada rujukannya. Apa yang disebut dengan biologi? Jangan kita bikin istilah-istilah sendiri. Biologi adalah ngaco itu. Itu masuk kepada orang yang disebut gila kalau dalam keilmuan. Ya. Saya jadi ingat ucapannya, ya pakai bahasa Arab lagi terpaksa ya. Ucapannya Khalifah Madhab Hanafi itu ya. Imam Zufar bin Hudayl kalau tidak salah. Qila lahu kaifa yajunnu, ditanya kepada Imam Zufar itu bagaimana sih orang yang disebut gila? Ayyakula bima lam yakul bihi ahadun. Orang menyampaikan pendapat yang tidak punya rujukan. Itu namanya dimasuknya gila. Jadi kalau misal masalah rapat urusan lain. Tapi kalau masalah sholat dia klaim bahwasanya mensejajarkan itu madhab Bung Karno, jalurnya dia jalur dialog imajiner karena dia sudah umurnya lebih panjang dari Bung Karno, jadi dia mengembangkan apa yang disampaikan oleh Bung Karno protes kepada satir itu. Tidak perlu berat-berat ya kamu untuk menanggapi ini. Ini cacat secara logika. Jadi begitu ya. Tidak perlu kita panjang-panjang menanggapi seperti itu ya. Karena sudah kelihatan sekali orang ini memang bukan orang yang suka membaca kitab-kitab fikih, bukan orang yang suka mempelajari bagaimana madhab. Lalu dia membangun pemandangan bahwa ada madhab Soekarno, dia ikut madhab Soekarno. Terus itu ngapain kita tanggapi secara ilmiah? Sama dengan kamu tidak ngerti mana yang dokter, tidak ngerti mana yang apoteker, tidak ngerti mana yang insinyur, tidak ngerti mana yang orang pakar di bidang ini. Tiba-tiba kamu mengklaim, saya ikut dokter ini. Yang kamu ikuti bukan dokter. Kenapa? Karena kamu tidak paham apa itu dokter. Tapi kamu keluar-keluar, ini dokternya jelas, saya ketemu orangnya. Pak, untuk kamu tahu itu dokter, kamu harus tahu apa itu dokter. Untuk tahu kamu itu ikut madhab siapa, kamu harus tahu apa itu madhab, apa itu bermadhab. Kamu siapa mau membuat teori sendiri apa itu madhab? Dalam dunia, dalam keilmuan pun kita tidak bisa membuat-buat teori sendiri. Kecuali kalau kita anggap semuanya seperti harga bawang. Seperti harga cabai, harga bawang, gosip artis. Ngomong seenak-enaknya. Menurut saya bawang itu, kenapa bisa lebih mahal cabai daripada bawang? Ya karena cabai lebih pedas daripada bawang. Ya silakan kamu dudukkan semua menjadi seremeh pembicaraan tentang harga bawang, harga cabai, obrolan orang-orang di pasar yang memang tidak berkaitan dengan keilmuan, sehingga bebas kamu ngomong masalah politik juga. Menurut saya Pak Anies ini silakan kalau masalah itu. Tapi kalau sudah bicara agama, bicara sholat, jangan buat-buat teori. Dari ujung langit sampai ujung bumi tidak akan pernah ada orang yang mengatakan ada madhab Bung Karno kecuali Anda tidak paham apa itu madhab. Apalagi dikompil dengan madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Jangankan Bung Karno, orang-orang selevel misalnya Al-Buwaiti, murid langsungnya Imam Syafi'i, tidak ada orang sebut ada madhab Al-Buwaiti. Ya mungkin saya salah sebut nama. Al-Muzani misalnya. Imam Nawawi, ulama-ulama yang sudah diakui kepakarannya, tidak lalu disebut dia punya madhab lalu kita ikut madhab Nawawi. Itu aja ditertawakan, apalagi madhabnya Bung Karno. Kalau bicara masalah fikih, kalau misalnya masalah politik, berarti bermadhab di sini adalah kamu ikut ucapannya atau ikut alirannya, aliran Bung Karno. Ya silakan. Masalah kebangsaan saya ikut semangatnya Bung Karno, saya ikut madhabnya Bung Karno. Silakan. Tapi kalau dalam masalah sholat kamu ya ikut madhab Bung Karno. Bung Karno disebut sebagai punya madhab juga sudah jelas itu tanda silang. Tidak ada orang waras mengakui Bung Karno itu punya madhab fikih. Kenapa? Karena untuk punya madhab itu harus mencapai mujtahid mutlak mustaqil. Kalau Anda baca, Anda akan paham itu.
Kadang-kadang kita harus menghargai ilmu ya. Jangan kita paksa bawa ilmu tinggi-tinggi kepada orang-orang yang memang tidak mau tahu. Kita merendahkan ilmu namanya. Khotibun nas ala qadri uqulihim. Kita bicara dengan orang sesuai kapasitasnya. Emang kapasitasnya bahasa Indonesia, ngapain kita pakai bahasa Arab? Sesederhana itu ya. Sesederhana itu. Allahumma hdina ahdas sabil. Kadang-kadang kita itu ngerinya kalau ini memang sesuatu yang keliru, tapi ini instansi besar. Di situ ada murid-muridnya, ada ratusan mungkin ribuan ya. Jadi harus ditindakinya bukan dengan cara didiskusikan, bukan. Tapi mungkin ada langkah yang lebih pasti dari sebatas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.